Selamat siang. Selamat datang di lab material. Nah, di sini kita akan praktikum analisis struktur mikro. Tujuan dari praktikum analisis struktur mikro ini adalah untuk mengetahui struktur mikro dari spesimen setelah proses heat treatment. Jadi sebelum di heat treatment, struktur mikro dari si spesimen ini berbeda dengan setelah di heat treatment. Fungsi dari heat treatment itu untuk meningkatkan sifat-sifat mekanis dari material. Nah, karena di sini kita menggunakan metode quenching ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan. Jadi sebelum dia di heat treatment, kekerasan dan kekuatannya itu tidak seperti setelah dia di heat treatment. Nah, jadi di sini kita bakal melihat benar nggak sih dari strukturnya, dari penampakan strukturnya kekerasannya meningkat. Nah, untuk di sini kita hanya bisa melihat sekilas, tapi untuk tahu angka pastinya itu ada di uji kekerasan atau hardness test. Nah, biasanya kalau di heat treatment dengan metode quenching itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang paling utama itu media pendingin, karena heat treatment ini kan metode sirup cepat. Jadi setelah dia dipanaskan sampai temperatur tertentu, dia dimasukkan ke dalam media pendingin. Nah, media pendingin yang digunakan di sini ada dua jenis, yaitu ada oli sama air. Nah, oli sama air ini memiliki viskositas yang berbeda. Semakin tinggi viskositasnya, maka akan semakin lambat laju pendinginannya. Semakin rendah viskositasnya, maka akan semakin cepat laju pendinginannya. Nah, di sini ketika laju pendinginannya cepat, maka struktur yang terbentuk itu biasanya akan lebih keras. Harusnya yang terlihat itu adalah martensit, karena martensit ini sifatnya keras. Tapi tergantung juga pada temperaturnya. Nah, terus untuk laju pendinginan yang lambat, biasanya struktur yang terbentuk itu ferrit sama perlit, yang memiliki sifat lunak dan relatif keras, tapi tidak sekeras martensit. Kalau martensit ini sifatnya keras dan getas. Oke, kita masuk langsung ke alat-alatnya. Ya, jadi di sini ada beberapa alat yang kita gunakan dalam praktikum ini. Pertama, di sana ada namanya stabilizer. Stabilizer ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Jadi di sini tegangan yang dari power supply sama tegangan dari PLN itu berbeda. Ketika ini langsung dihubungkan ke tegangan dari PLN, itu bisa mengakibatkan tegangannya naik turun. Akibatnya power supply-nya mati nyala dan bisa berakibat pada kerusakan. Jadi di sini kita menggunakan stabilizer, itu fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Nah, habis itu di sini ada perangkat PC. Selain itu ada power supply. Nah, power supply ini fungsinya untuk mensuplai cahaya. Jadi mikroskop ini itu perlu cahaya. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang anak SMA tahu pernah kenal sama namanya mikroskop cahaya. Jadi mikroskop cahaya ini baru bisa kelihatan struktur si benda yang mau dilihat itu ketika mikroskop ini didekatkan di cahaya, misalkan biasanya cahaya matahari gitu. Nah, di sini kita cahayanya tuh pakai listriknya dari power supply. Nah, cahayanya tuh ada dua jenis di sini, ada yang refleksi sama transmisi. Bedanya refleksi sama transmisi apa sih? Transmisi ini dia digunakan untuk spesimen-spesimen yang transparan gitu. Jadi ketika kita ingin melihat struktur spesimen yang transparan, kita pakai transmisi yang dari atas. Nah, karena di sini teman-teman bisa lihat di sini spesimen yang mau kita uji kan yang ini. Nah, spesimen ini kan nggak transparan ya. Jadi kita menggunakan yang refleksi yang dari belakang. Makanya di sini diatur RL. Terus di sebelah sini juga ada pengaturan RL. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen melihat struktur dari spesimen yang transparan, ini bisa diganti TL, ini bisa diganti TL. Udah. Terus di sini ini fungsinya untuk mengatur kontras kecerahan. Nah, berikutnya ini mikroskop. Ya. Mikroskop ini ada beberapa bagian. Jadi di sini yang saya jelaskan bagian yang kita pakai aja dalam praktikum ini. Nah, di sini ada namanya specimen stage. Fungsi dari specimen stage ini untuk meletakkan si spesimen ini. Nah, karena kita menggunakan cahayanya dari belakang, jadi nanti dia dari bawah. Nah, ini spesimennya itu diletakkan terbalik, hadap ke bawah kayak gini. Oke, udah. Habis itu
Di sini ada ini pengaturnya untuk geser-geser mejanya. Yang atas buat geser maju mundur, yang bawah buat geser kiri kanan. Nah, terus di sini ada earpiece. Earpiece ini untuk kita melihat. Terus di sini juga sebenarnya udah dihubungkan sama kamera atau PC. Cuman biasanya lebih jelas kelihatan di earpiece daripada di PC. Terus di sini ada ini focusing drive namanya. Jadi focusing drive ini ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, focusing drive yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu memiliki fungsi yang sama, cuman berbeda bentuk aja. Jadi ketika kita putar yang sebelah kanan, itu pasti yang sebelah kirinya juga ikut mutar. Nah, yang membedakan cuman yang bagian luar sama yang bagian dalam. Kalau yang bagian luar itu dia cari fokusnya lebih cepat, jadi lebih nggak spesifik gitu. Dia kalau yang dalam dia lebih spesifik, pelan-pelan cari fokusnya. Jadi ketika teman-teman udah berada pada lensa perbesaran yang cukup besar, itu bisa langsung pakai yang bagian dalam, yang nonjol sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Bisa menggunakan 4 jari dimasukin di sini, diputar. Udah habis itu di sini. Nah, di sini kita menggunakan 4 lensa perbesaran. Lensa perbesarannya terletak di bawah spesimen stage ini. Lensa perbesarannya itu ada yang 5 kali, 20 kali, 50 kali, sama 100 kali. Semakin besar angkanya itu maka ngezoomnya akan semakin besar. Itu aja bedanya. Terus cara menggunakannya, ini kita pakai 2 tangan. Kita taruh di kiri kanannya di sini, terus kita putar sampai dia bunyi. Ada bunyi. Nah, berarti itu lensanya udah pas di bawah situ. Terus di sini sebenarnya ada angka-angkanya yang teman-teman bisa lihat ketika teman-teman pengen menggunakan perbesaran berapa. Biasanya ketika kita mulai pertama kali untuk mencari perbesaran yang pas, itu kita mulai dari paling kecil sampai paling besar. Di praktikum ini kita akan menggunakan perbesaran lensa 20 kali, karena dengan perbesaran lensa 20 kali ini sudut pandangnya lebih luas. Udah, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, jadi pertama kali yang kita nyalain itu stabilizer. Kita nyalakan, kita tunggu sampai stabil. Habis itu kemudian kita nyalain si PC-nya. Ini nyalain. Habis itu kita nyalain si power supply-nya, tinggal ditekan aja. Nah, terakhir baru nyalain mikroskop. Nah, cara nyalain mikroskop ini ada tombol, pokoknya ada tombol tulisan on off di sebelah sini. Bisa ditekan, lampunya biru sampai lampunya nyala. Ya, jadi di sini ada kabel kamera yang terhubung ke PC. Ketika warnanya masih merah, itu berarti kameranya belum terhubung ke PC. Tapi kan ini udah warna hijau, berarti kameranya udah terhubung ke PC. Kalau misalkan ini masih warna merah nih, jangan buka dulu aplikasinya. Tapi kita ke belakang, di belakang PC itu ada port USB. Itu kita cabut, kita colok lagi sampai warna dari si lampu ini jadi hijau. Baru kita buka aplikasinya. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Harus diinstalin ini sebenarnya. Aplikasi perekam layar. Ditunggu dulu. Habis itu kita tunggu sebentar. Ini spesimen yang bagian bawahnya biru itu oli. Nah, di sini ada tulisan live ya. Jadi teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dari spesimen yang oli dulu ya. Nah, ini kita atur perbesarannya 5 kali. Kita lihat sampai bagian yang kita inginin itu bunyinya klik, terus berada paling depan, pas di bawah si meja ini. Ini sudah, habis itu kita letakkan sekarang. Oh, ini belum di live ya? Ini di live dulu, di live. Udah di live. Dia ngeliatin apa? Nah, ini ada cahaya kan dari bawah, terus kita taruh sampai cahayanya itu nggak nembus lagi. Ini spesimennya kurang rata.
sebentar bisa sambil digeser mejanya sampai cari dia nggak tembus gitu. Nah ini kan pakai perbesaran 5 ya, ini udah kelihatan ya di layar. Bisa kita atur di focusing drive nya, kita fokuskan karena tadi fokus sudah sedikit, tinggal sedikit lagi ngefokusinnya. Saya pakai bagian dalam udah. Nah ini penampakan si spesimennya dengan perbesaran 5 kali. Kemudian ketika kita ingin mengganti perbesarannya, tinggal kita putar perbesaran 20 kali, kita putar searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Terus kita fokuskan lagi. Nah ini adalah penampakan dari struktur mikro dari spesimen hasil media pendingin oli. Dan di sini garis-garis ini namanya batas butir. Terus yang hitam-hitam ini namanya perlit. Terus yang ini yang agak besar-besar yang putih-putih itu ferit. Tapi di sini sudah ada beberapa yang berubah warna. Ini bisa terjadi karena si spesimen bereaksi dengan udara dan sudah sedikit berkarat. Nah untuk lensa perbesaran berikutnya sama, nanti tinggal bedanya cuma lebih ngezoom aja, itu aja. Terus kalau udah difokusin, diatur, tinggal difokusin lagi. Karena spesimen nggak rata, jadi kita harus hati-hati jangan sampai mejanya goyang-goyang. Ini mejanya bisa sampai digeser. Ketika digeser nggak fokus, tinggal difokuskan lagi. Ini kenapa susah fokus, karena memang mejanya si spesimennya nggak rata. Ya kayak gitu. Untuk gelang air kurang lebih caranya sama. Ini saya mulai dari perbesaran, kembali ke perbesaran 20. Ini saya ambil spesimennya, ditaruh lagi spesimen yang ada ke atas, terus ini kita taruh terbalik. Ingat jangan sampai menyentuh bagian spesimen. Nah ini bisa dilihat, ini media pendinginnya air. Oke, sampai di sini aja. Terus ada cara setelah spesimen yang kita ingin lihat strukturnya sudah pas, sudah sesuai fokusnya, sudut pandangnya sudah pas, kita bisa mengambil gambar ini dengan cara snap. Habis di snap itu biasanya kalau kita lihat gambar-gambar di internet itu ada ukuran di sebelah kanan sini. Nah caranya tinggal grafik, terus di sini ada scale bar, kita pilih scale bar. Di sini sudah muncul ukuran, tapi warnanya masih warna merah kan. Kalau memang tidak kelihatan bisa diganti dengan klik kanan. Format graphical element ini bisa dipindahin dulu. Yang warna merahnya kita ganti sama warna hitam aja. Terus ini juga kita ganti sama warna hitam. Terus ini kita besarkan tulisannya biar kelihatan. Sudah. Nah selain itu kita bisa mengukur besar satu luas daerah ini berapa sih besarnya dalam satuan mikrometer ya di sini. Caranya grafik, terus kontur atau spline, terus tinggal pilih mana yang mau kita ukur. Misalkan saya mau ukur yang ini, tinggal diklik kiri, tahan sambil mengikuti garis batas butir dari satu luas daerah yang pengen kita ukur. Tinggal diikutin, sudah. Agak di zoom sampai nanti ketemu gambar pensil, klik kiri. Ini sudah ada ukurannya. Cara mengubah warnanya sama kayak tadi, klik kanan, format graphical element, terus garisnya misalkan kita ganti jadi warna biru. Ini juga teksnya ganti jadi warna biru. Terus tulisannya bisa dibesarkan. Kalau mau ditaruh luar, misalkan taruh atas nih, tinggal top center, terus insightnya diganti outside. Sudah. Ini jadi luas satu daerah ini sebesar ini. 69836,112 mikrometer persegi. Terus kita juga bisa melihat konturnya, tinggi rendahnya ini rata apa enggak dengan 2,5D.
Nah, di sini kelihatan kerapatannya, bisa dilihat. Nah, itu aja untuk praktikum kali ini. Berikutnya cara terakhir sih, sebelumnya cara nyimpannya ya. Jadi cara nyimpannya klik kanan, ini ada create image from view, klik, bisa diklik. Habis itu file, terus di sini pilih save as with option. Di sini kalian bisa pilih bikin folder dulu, terus kalian klik, misalkan kalian kelompok 14, tinggal kelompok 14, dikasih nama ini apa, ini air, dengan perbesaran 20 kali, 20 kali. Tipenya jangan lupa diganti jadi JPG biar bisa kalian buka. Kenapa diganti? Kalau nggak diganti nanti nggak bisa kalian buka karena kalian nggak punya aplikasinya kan. Udah, baru tinggal save. Udah, itu cara nyimpannya. Jadi sudah tersimpan. Terus oh ya, ini kalau misalkan kalian ngerasa ini pencahayaan yang nggak sesuai, saya balik ke live ya. Balik ke live, ini bisa diterangin. Jadi terangin. Terus kalau memang terasa kurang terang, bisa, ini adalah auto exposure. Ini otomatis ya nyesuaiin kontrasnya. Diklik terus dicabut lagi untuk nyesuaiin. Ini bisa diperbesar, ini jadi terangkan. Udah, itu aja. Terus tinggal tadi sudah disimpan, habis itu kita tutup satu-satu. Tutup satu-satu. Close. Mematikan seperti biasa, matikan PC biasa. Kita shutdown. Sudah. Setelah itu, karena kita nyalain dari sana nih ke sini, terus matiinnya tuh terbalik dari sini ke sana. Jadi tinggal ini tombol on off-nya ditekan sampai lampu ini mati, sampai lampu kamera tadi yang berwarna merah juga mati. Lampu kamera belum mati ya, berarti stabilizernya jangan dimatiin dulu. Kita sudah bisa mematikan power supply dan menunggu sampai lampu merah ini mati, baru kita mematikan si stabilizer. Oke, sampai sini aja untuk analisis dan pembahasan, bisa dilihat di modul. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Selamat siang.